di jam'iyah ruqyah aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Berangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pembina CRA LKP Situbondo, Al-Mukram Ustadz Khairuddin Hafiz, yang kami hormati Kepala Sekolah SMPN 1 beserta seluruh Dewan Guru, yang kami hormati pengurus PGRI Kecamatan Jangkar dan seluruh hadirin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Syukur alhamdulillah di siang hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga detik ini bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan risalahnya sampai akhir kiamat. Amin Allahumma amin. Salat wa salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua sebagai umat beliau, sebagai generasi penerus beliau dalam syiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran beliau dan mengantarkan anak-anak didik kita menjadi anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita semua akan mendapat syafaat ulama dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan panjang lebar terkait dengan apa itu ruqyah. Pada sesi saat ini kami kebagian ingin mempraktekkan apa yang telah dijelaskan tadi oleh Al-Mukarram Ustadz Khairuddin Hafiz. Sebelum kita ke praktek, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di mana tadi disampaikan bahwa ruqyah secara bahasa adalah mantra, jampi-jampi, suhu atau sembur. Secara istilah, bacaan ayat-ayat Al-Quran, rapalan bacaan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau doa para ulama, para salafus soleh dengan niat mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum ke sesi Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sesi praktek ruqyah, kami mohon tempat atau posisi duduknya sekiranya tidak bersandar ke tembok. Ibu-ibu yang di selatan mohon duduknya santai saja, enjoy, tapi mohon tidak bersandar ke tembok. Bisa selonjor, bisa bersila, bersimpuh. Sudah kebagian semua, mari kita mulai. Mohon tenang biar cepat dimulai dan cepat selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau oleh karenanya mindset atau anggapan
bahwa ruqyah mendatangkan madarat itu adalah sesuatu anggapan yang kurang benar. Bagaimana bisa Al-Quran mendatangkan madarat? Lalu satu huruf saja kita baca Al-Quran mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat. Nah, rahmat yang kita harapkan pada kesempatan kali ini adalah rahmat berupa kesembuhan. Kesembuhan atas segala penyakit, baik medis ataupun non medis. Kalau tadi Ustaz Khairuddin Habsyid menjelaskan contoh penyakit medis yang bisa diobati dengan ruqyah adalah sihir yang terjadi kepada Nabi. Sejatinya penyakit medis kita semua memiliki, karena sifat itu melekat kepada diri kita semua. Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Nah, penyakit lupa adalah bagian dari penyakit non medis. Kita lupa rakaat sholat misalkan. Kita lupa mau berangkat sekolah, dikiranya pulpen dan perangkat kelengkapan belajar sudah dibawa, enggak taunya masih di atas meja. Atau kita sudah hafal satu mapel pelajaran, satu ayat, tapi kita lupa. Nah, penyakit lupa ini bagian dari penyakit non medis. Jadi Al-Quran tidak hanya menyembuhkan penyakit non medis berupa sihir, tapi penyakit non medis yang lain pun, marah-marah tanpa sebab, emosian tanpa sebab, atau ketika kita mendapatkan satu persoalan kecil saja sudah merasa sumpah misalkan, ada yang sampai frustasi bunuh diri. Nah, penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya adalah penyakit non medis yang kita semua pasti memilikinya, yang insya Allah dengan Al-Quran akan disembuhkan. Nah, non medis, kalau tadi Ustaz Khairuddin beri contoh sengatan kalijengking yang menimpa kepada tokoh, kepada ketua kampung. Penyakit non medis saat ini sudah macam-macam namanya dan bagus-bagus namanya. Bagus-bagus namanya. Nah, insya Allah dengan Al-Quran apapun penyakit itu, insya Allah Allah akan menyembuhkan dengan beberapa syarat. Syarat kita mau meruqyah atau diruqyah, yang pertama kita harus benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah obat. Sebagaimana dijelaskan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, di antara manfaat turunnya Al-Quran adalah sebagai obat. Obat atas segala macam jenis penyakit, baik penyakit medis, penyakit yang bisa dideteksi oleh alat-alat medis, ataupun penyakit non medis yang tidak bisa dideteksi oleh alat-alat medis. Jadi syarat pertama adalah kita harus yakin Al-Quran sebagai obat. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu yakin Al-Quran sebagai obat? Insya Allah semuanya yakin. Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita tertanam iman bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang di dalamnya yang akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini manfaat atau diturunkan Al-Quran ke muka bumi, salah satunya adalah untuk obat. Kita akan buktikan saat ini. Selama ini kita membuktikan bahwa di dalam Al-Quran perintah sholat. Perintah sholat, kita sudah mempraktekkan sholat. Di dalam Al-Quran kita beramal soleh, kita mempraktekkan beramal soleh. Yang mungkin belum pernah kita buktikan, belum kita praktekkan Al-Quran sebagai obat. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita praktekkan bersama-sama dengan keyakinan Al-Quran sebagai obat, bahwa Al-Quran adalah obat penyembuh pada penyakit apapun, baik medis ataupun non medis. Jadi syarat pertama, yakin Al-Quran sebagai obat. Yang kedua, kita tidak cukup yakin Al-Quran sebagai obat. Kita yakin orang laki-laki dilahirkan ke dunia pasti mendapat jodoh, itu jaminan Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan seterusnya. Yakin bahwa seorang perempuan akan mendapatkan suami, tapi tidak ada niat, tak niat akabina, abinia atau mau laki, mengurung diri di kamar, kira-kira terlaksana enggak? Atau air ada di depan kita, tapi tidak diniati untuk minum, kira-kira nyampe ke lisan kita. Oleh karenanya tidak cukup kita meyakini Al-Quran, tapi mari kita bersama-sama niat berobat kepada Al-Quran. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan beberapa metode
walaupun sebenarnya di ruqyah aswaja itu banyak metode, mungkin 1-2 metode karena waktunya mungkin kurang memenuhi, kurang memadai. Yang pada kesempatan kali ini kita akan praktekkan metode pertama yaitu air asma'an. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah di depannya ada air, silahkan airnya dilubangi, airnya dibuka agak lebar, kemudian dikurangi airnya, apakah itu diminum sedikit atau dibuang. Silakan kalau sudah. Nah, dan di depan Bapak Ibu juga ada kresek ini bukan wadah atau cadangan untuk dibagikan kue, tapi dus ini kresek ini nantinya kita berjaga-jaga, karena dengan bacaan Al-Quran Allah jika berkehendak mengeluarkan penyakit kita melalui muntahan, maka muntahkanlah ke dalam kresek. Karena reaksi dari bacaan Al-Quran itu bermacam-macam, bisa dengan muntah, keluar keringat, cendawa, adere, atau nangis, atau mau BAB, mau kencing. Dan nanti di saat prosesi berlangsung, apapun yang terjadi, Bapak Ibu tidak usah ditahan, ikhlaskan, karena semua itu atas kehendak Allah. Insya Allah walaupun Bapak Ibu tadi habis makan bakso, tapi yang keluar, yang muntah nanti adalah penyakit yang memang selama ini bersemayam dalam tubuh kita, insya Allah baksonya tidak akan keluar. Percayalah, insya Allah. Jadi apapun yang terjadi tidak usah ditahan, karena itu adalah atas kehendak Allah. Allah yang berkehendak mengeluarkan penyakit Bapak Ibu dengan cara yang Allah kehendaki, dan kita berharap penyakit yang akan Allah keluarkan dalam tubuh kita dengan cara yang gampang, dengan cara yang tidak madarat, dengan cara yang tidak menyiksa. Muntah keluar dari mulut bukan dari hidung misalnya. Jadi itu Bapak sekalian. Nah, nanti yang akan kita baca ayat-ayatnya standar, insya Allah semuanya hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita bersama-sama baca. Saya hanya memandu. Nanti Bapak Ibu bersama saya membaca. Yang ayat-ayat tadi, ayat-ayat itu nanti kita baca berulang sebanyak 3 kali. Dan air yang Bapak Ibu pegang nanti ditaruh di lisan. Di saat kita baca Al-Quran, sambil baca, air itu taruh di dekat lisan. Diusahakan Bapak Ibu pejamkan mata. Kenapa harus pejamkan mata? Supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi. Tidak usah peduli kanan, kiri, depan, belakang, apapun yang terjadi, karena teman-teman praktisi insya Allah siap membantu jika misalkan nanti Bapak Ibu ada yang muntahnya cekak, tidak keluar. Nah, nanti bacaan itu setelah kita bersama baca, kemudian air yang Bapak Ibu dekatkan ke lisan ditiup sebanyak 3 kali. Ditiup 3 kali, makanya ruqyah itu adalah tiupan sembur. Tiup 3 kali. Setelah kita tiup 3 kali air itu, makanya tadi suruh saya kurangi, hirup, serku pakai hidung. Udaranya serku, hirup, jangan airnya. Makanya disuruh kurangi tadi. Jadi dihirup pakai hidung 3 kali sampai habis. Kemudian keluarkan lewat mulut sampai gelas. Setelah itu kita minum bersama-sama. Nah, setelah air kita minum bersama-sama, nanti Bapak Ibu bisa memerintahkan sendiri di dalam hati Bapak Ibu dengan bahasanya ibu-ibu sendiri. Apa yang akan diperintahkan? Suruh penyakitnya keluar. Penyakit ambeien kah, penyakit rematik kah, penyakit apapun. Kalau sempat sebut semua penyakitnya, suruh keluar. Dan kita berharap keluarnya penyakit itu dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai.
Semuanya silakan airnya didekatkan ke lisan masing-masing. Airnya silahkan didekatkan ke lisan masing-masing dalam posisi santai saja, tidak usah tegang, karena yakinlah Al-Quran sebagai obat. Al-Quran tidak akan mendatangkan madarat. Yang kita harapkan pada kesempatan kali ini berupa rahmat kesehatan, sehat jasmani ataupun rohani. Silakan pejamkan mata supaya kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Kita berharap dengan bacaan Al-Quran, apapun penyakit kita, Allah sembuhkan dengan cara yang mudah. Kita berharap hanya Dialah Zat yang Maha menyembuhkan atas penyakit yang selama ini mengganggu kehidupan kita. Mari bersama-sama fokus, konsentrasi, hanya berharap semata-mata dengan barokah mukjizat Al-Quran, penyakit apapun yang selama ini mengganggu tubuh kita, Allah keluarkan dengan cara yang mudah. Mari kita awali bersama-sama dengan bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita bersama-sama istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Selama hidup ini kita telah banyak melakukan dosa kepada Allah, kepada kedua orang tua, kepada saudara dan seluruh bangsa yang manusia yang lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bersama-sama, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, kita mulai bersama-sama dengan niat berobat kepada Al-Quran. Kita berharap dengan barokah mukjizat Al-Quran, apapun penyakit yang ada dalam tubuh kita, Allah keluarkan dengan cara yang mudah. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tetap fokus, tetap pejamkan mata. Selanjutnya silahkan airnya ditiup 3 kali. Setelah ditiup 3 kali, udara air dalam gelas silahkan dihirup pakai hidung dan keluarkan lewat mulut. Setelah itu tetap fokus, tetap konsentrasi dengan keyakinan meyakini Al-Quran sebagai obat dan berniat berobat kepada Al-Quran. Air yang ada di tangan Bapak Ibu semua saat ini telah terdapat obat dari Al-Quran di dalamnya. Ketika air itu masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu nanti, maka air itu akan membersihkan, akan mengeluarkan penyakit apapun yang ada dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silahkan airnya diminum. Tetap fokus, tetap pejamkan mata. Jika bisa habis dihabiskan, tidak apa-apa. Tidak bisa habis separuh, tidak apa-apa. Tetap fokus, tetap pejamkan mata. Saat ini air yang di dalamnya telah terdapat obat dari Al-Quran telah masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Dengan keyakinan Al-Quran sebagai obat, air yang telah masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian dirasa-rasa seolah-olah air yang di dalamnya telah terdapat obat dari Al-Quran saat ini sedang menyebar ke seluruh tubuh Bapak Ibu sekalian mengikuti aliran darah. Dirasa-rasa sambil di dalam hati Bapak Ibu diperintahkan penyakitnya keluar. Apapun reaksinya, mau muntah mau apa saja tidak usah ditahan. Dirasa-rasa bahwa air yang telah terdapat obat dari Al-Quran di dalamnya, yang saat ini telah masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu sekalian, telah menyebar ke seluruh tubuh Bapak Ibu sekalian, dan saat ini sedang bekerja untuk menghancurkan, untuk membersihkan dan akan mengeluarkan apapun penyakit yang selama ini mengganggu Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian mau muntah, mau apa saja tidak usah ditahan, diikhlaskan karena itu atas kehendak Allah mengeluarkan penyakit yang selama ini mengganggu baik secara fisik ataupun non fisik. Dirasa-rasa sambil diperintahkan dalam hati Bapak Ibu agar keluar penyakitnya. Tetap fokus. Saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara saya ini, apapun bentuk penyakit kalian, baik medis, non medis, penyakit mah, lambung, kolesterol, rematik, vertigo dan semacamnya. Dengan izin Allah, dengan barokah mukjizat Al-Quran, ketahuilah bahwa saudara-saudara saya yang ada dalam ruangan ini telah meyakini Al-Quran sebagai obat dan telah berniat berobat kepada Al-Quran. Wahai penyakit apapun bentuk kalian, apapun jenis kalian, dari manapun asal kalian, baik medis, non medis, saya perintahkan kalian keluar dari tubuh saudara-saudara saya ini. Penyakit emah, penyakit lambung, penyakit paru-paru, vertigo, rematik, samurat, apapun yang ada di tubuh saudara saya ini, keluar kalian dengan izin Allah. Saya hitung sampai 31.
Baik penyakit apapun untuk kalian, baik medis, non medis, gangguan setan, jin, sihir, guna-guna semacamnya, keluar sekarang juga dari tubuh saudara-saudara saya ini. Jika mau muntah dimuntahkan, dosa ditahan, mau nangis, mau apa saja tidak usah ditahan. Yakinlah bahwa itu atas kehendak Allah. Penyakit rematik, samurat, vertigo, sesak nafas, paru-paru, apapun yang selama ini mengganggu kepada tubuh saudara saya ini, keluar sekarang juga dari tubuh saudara saya. 2. Ayo penyakit yang di kaki, yang di betis, yang di paha, yang di tulang ekor, yang di kepala. Penyakit yang selama ini sering lupa, penyakit sering marah-marah, penyakit sering tidak tenang, galau dan semacamnya, baik medis non medis, keluar sekarang juga. 2,5. Ayo penyakit yang di perut, dengan izin Allah, dengan barokah mujizat Al-Quran, keluar sekarang juga dari tubuh saudara saya ini. Jika tidak, saya akan bacakan ayat-ayat Allah yang akan mengeluarkan kalian dari tubuh saudara saya ini. 2,5. Ayo keluar. Yang di tulang ekor, yang di perut, penyakit medis, non medis, gangguan setan, jin, sihir, guna-guna semacamnya. Mau muntah-muntahkan tidak usah ditahan, mau nangis, mau apa saja tidak usah ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kreseknya diangkat. Laqad sami'allahu qala alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Keluar penyakit apapun untuk kalian, apapun jenis kalian, baik medis, non medis, gangguan setan, jin, sihir dan semacamnya, dengan izin Allah, dengan barokah mujizat Al-Quran. Jangan ganggu saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yusli'u 'amalal mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ayo keluar penyakit apapun untuk kalian, apapun jenis kalian, kalian tidak akan mampu lawan mujizat Al-Quran. Diikhlaskan, disuruh, dipaksa, diperintahkan sendiri, suruh keluar. Dan yang muntah nanti jangan keburu dibuang muntahnya. Nanti kita lihat jenis muntahannya, karena dengan muntahan itu kita bisa mendeteksi kira-kira apa penyakit yang sedang diderita. Baik Bapak sekalian, ini metode air asmaan. Dengan metode air asmaan ini Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan sendiri, bisa mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing kapan saja, dalam situasi apa saja, dengan cara seperti yang telah kita praktekkan bersama. Di JRA ada banyak metode, tapi yang boleh dipraktekkan oleh marki atau markiyah, oleh orang yang sudah diruqyah adalah air asmaan, yaitu membacakan ayat suci Al-Quran ke dalam gelas dan bisa diminum. Selain dari itu, metode yang lain masih belum diperkenankan tanpa harus pendampingan dari praktisi.
Kira-kira itu yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian telah mempraktekkan sendiri, dan alhamdulillah tidak ada yang kesurupan. Walaupun sekilas mungkin ada, walaupun tidak banyak, rasa was-was tadi, jangan-jangan saya nanti ngelantur, jangan-jangan nanti saya kesurupan dan semacamnya. Nah, setelah kita praktekkan, ternyata Al-Quran memang benar-benar tidak mendatangkan madarat. Justru sebaliknya, Al-Quran mendatangkan manfaat, mendatangkan rahmat. Rahmat yang kita harap pada kesempatan kali ini adalah berupa kesembuhan dari segala macam jenis penyakit. Itu saja dari kami. Mungkin nanti perlu ditambah metode berikutnya oleh teman-teman praktis yang lain. Kurang lebih dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.